Bangkunya segini, mejanya segini. Kalau begini gimana makannya? Ya Allah. Spaghetti carbonara aglio olio makan sambil begini. Atau gue bawa CBR racing. Maaf ya kak, sabar ya kak, tunggu ya kak. Lu bayangin, Padahal udah reservasi, udah mesen, udah DP. Najis banget. Dia datang dari jam 5. Schedule-nya dari jam setengah 6 sampai jam setengah 8. Makanan kagak datang, refundnya jam 9. Wah, apakah lu udah nebalikin meja kalau begitu ceritanya? Wadaw. Gongnya ratusan ayam goreng 2 tungku. Hah? Oh, ratusan ayam yang harus digoreng tapi tunggunya cuma 2. Ya Allah. Capek banget. Kompornya juga kayak, "Bang, udah bang." Capek banget ini, Bang. Bagus kan pelayanannya? duit diterima tapi nggak jelas. Emang kesel gak diterima. Kalau udah full jangan diterima. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan selamat datang kembali di TNM Calon Jenazah sekalian. Apa kabarnya? Gimana nih puasa yang tinggal 10 harian ini? Apakah lu udah ngikut acara bukber-bukberan? Atau masih jadi wacana di grup WhatsApp lu yang sepi banget itu? Ya. Tebak-tebakan sama gua, pasti udah ada orang-orang yang ikut bukber angkatan cuma buat flexing, cuma buat pamer mobil, cuma buat pamer kerjaan. Atau ada yang bukber angkatan ketemu mantan terus pulangnya berantem sama pacarnya. Nah, yuk taruhan sama gua. Nggak boleh taruhan, astagfirullahaladzim. Bulan puasa, astagfirullahaladzim. Nggak jadi. Ya, gini. Untuk video kali ini kita akan ngelihat betapa chaosnya perbukber-bukberan yang gua temukan, karena ternyata banyak sekali dan sepertinya menjadi alasan untuk kayak bukber di rumah aja dah. Sumbernya datang dari mana-mana dan chaosnya itu nggak beraturan. Kita akan mulai dengan ini. Kesal walaupun sudah reservasi tetap nggak dapat tempat. Alhasil bukber di Indomaret Point. Beuh. Ini lagunya copyright gak sih? Enggak sih harusnya ya. Nah, lo minumannya fit. Apa ini, gunung atau apa nggak tahu. Dari yang awalnya di kafe jadi di Indomaret. Ya Allah. Tambahin Golda udah cukup pusingnya itu. Nggak, gini. Ini kasihan sekali karena gini. Dia menjelaskan kronologinya sebenarnya. Oh ini. Sumpah nggak usah kesini karena emang pelayanannya nggak banget. Bayangin aja kami udah reservasi, tapi adminnya slow respon parah. Padahal posisinya kami udah bayar lunas untuk reservasi. Pas ditanyain dapat tempatnya yang mana, malah dibilangnya nanti jam 4 sore dibagiin kak. Terus pas datang nyari meja muter-muter sendiri nyarinya. Pegawainya pas ditanyain meja kami yang mana malah lempar-lemparan. Terus pegawai ceweknya pada merengut semua. Kami reservasi buat 6 orang malah dapat meja kayak di sebelah. Dan ditaruh di depan dekor. Oh iya, dekor apa? Hari Ramadan guys, ya Allah. Terus nggak muat lah, mereka nyari kursi sisa-sisa buat kami duduk. Bayangin aja dikasih kursi yang tingginya sepinggang, tapi meja kami selutut. Gimana coba cara makannya? Pas dikomplain pun kayak angin lewat sama mereka. Karena terlanjur gamut, kami minta take away. Minta take away-nya pun lamanya nauzubillah. Mana ada pesanan yang salah dibuat, jadi kami harus nunggu lagi. Dan gongnya, pas balik mereka chat kami lagi, bilang ada salah perhitungan bill sampai 56.000. Ujung-ujungnya kami buka di Indomaret Point. Nah gila sih, pelayanannya bintang 1. Terus gue lihat kan bagaimana bangku dan mejanya. Bangkunya segini, mejanya segini. Buat makan loh men. Biasanya bangkunya segini, mejanya sedada. Karena apa? Karena makan enak. Atau seperut lah gitu, makan enak. Kalau begini gimana makannya? Ya Allah. Spaghetti carbonara aglio olio makan sambil begini. Atau gue bawa CBR racing. Orang makan suruh nunduk-nunduk, buset. Kelar makan sakit pinggang pada. Ke Haji Naim semua, gimana sih? Ada aja, buset dah. Wah,
orang murka di internet men sebenarnya. Orang marah-marah. Oh bisa spill tempatnya dong. Loh minimal marah mbak sekalian banting meja gitu dong. Videonya gak, kok kenapa gak seru. Mereka ngerti reservasi nggak sih? Dan ini yang dipertanyakan. Maksud gue, reservasi adalah sebuah upaya kita untuk kita pasti dapat makanan, pasti dapat tempat duduk di tempat yang kita pesan. Dan keuntungannya untuk restoran tersebut adalah restoran itu pasti akan dapat uang, pasti akan dapat customer. Jadi kayak udah win-win solution aja gitu. Kenapa? Lu tahu reservasi nggak sih? Masa orang reservasi nggak dapat yang mereka gimana sih? Fungsinya apa reservasi? Aneh bener. Kagak danta dah. Orang murka kalau kayak gitu ceritanya. Akhirnya muncul pertanyaan-pertanyaan di kepala. Maksudnya apa yang terjadi? Apakah nih di kasus-kasus orang gagal bukber atau gagal reservasi itu kasusnya banyak. Bisa jadi satu adminnya nggak satu orang. Jadi kayak adminnya banyak, terus mereka kepusingan sendiri kayak yang ini reservasi, yang ini reservasi, yang ini reservasi, diokein semua. Yang mana masing-masing dari admin-admin yang menjaga reservasi ini merasa semua customer mereka akan dapat, padahal enggak, jadi bentrok. Itu kemungkinan satu. Kemungkinan kedua adalah orangnya kebanyakan. Let's say booking untuk 5 orang yang datang 10 orang, booking untuk 10 orang yang datang 20 orang. Itu beberapa kali terjadi memang. Jadi kayak mereka pesen buat 5 orang, disiapin bangku meja buat 5 orang, tapi ternyata datang 10 orang, kebanyakan gak dapet bangku. Yang mana itu ya salah customer juga. Tapi kan yang ini udah jelas, reservasi buat 6 orang, yang datang 6 orang, dapat bangkunya kayak bangku artis di angkot, tau gak lu, yang di ujung-ujung kagak diurusin. Buset, kesian banget, gue sih murka banget ya. Atau kemungkinan terakhir adalah mereka ngokoin semua yang datang karena semuanya duit. Nah itu problem. Ide dari mana kayak gitu? Masalahnya ini tidak terjadi sekali. Di tempat yang sama terjadi juga kasus yang ini. Kalau yang di kasus kedua ini lebih pelik lagi, lebih memusingkan. Karena gini, keluar video ini, video dengan caption, semoga doa kalian diijabah Allah ya anak-anak sayang. Kakak udah usahain booking VIP room tapi dikasih di luar paling ujung, di bawah tenda. Tahu kayak gini kakak usahakan booking di cafe lain. Di tengah-tengah buka kalian juga gak nyaman karena gerimis cukup sekali. Dari awal saya udah wanti-wanti kalau bawa teman-teman dari SLB. Dapatnya begini, tenda kondangan, VIP room, tenda kondangan. Nah, terus ada video lain. Kok tadi adik-adik itu happy-happy aja ya kami lihat, kami yang duduk di depan kakak. Oh ini ada ini. Jujur mereka tetap happy kak. Kita main game dan nyanyi bareng tipis-tipis. Adik-adiknya juga doa bersama. Cuma sedihnya kurang kedengeran karena kita di outdoor. Oke. Terus karena perkara ini ada klarifikasi. Klarifikasi pertama. Kenapa gue bilang pertama? Karena ada 2 klarifikasi sebenarnya. Klarifikasi pertama yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi terkait reservasi ruangan VIP atau indoor beberapa waktu lalu. Kami memahami bahwa momen berbuka bersama adalah momen yang sangat berharga dan kami menyesalkan apabila pengalaman tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Semua masukan kami terima jadi bahan evaluasi, akan memperbaiki sistem. Terima kasih atas perhatian, pengertian serta dukungan. Semoga dapat menjadi tempat yang nyaman untuk tidak menjelaskan apa-apa. Enggak, yang diharapkan dari sebuah klarifikasi adalah penjelasan tentang kenapa itu bisa terjadi. Dari sanalah kemudian kita mengambil kesimpulan, dari sanalah kita mencari preventif ke depannya. Bukan demikian, ini ya purely minta maaf aja memang, tapi kayak ya kenapa gitu. Apalagi anak-anak SLB loh men. Ya Allah kasihan banget. Kemudian keluar ini. Jadi ternyata pihak si tempat makannya itu ngeluarin 2 klarifikasi. Klarifikasi yang kedua kemudian langsung dihapus. Karena mungkin mereka sadar mereka salah di klarifikasi tersebut. Klarifikasi kedua adalah ini. Jadi sepertinya ada miskomunikasi. Ini nunjukin cecetan WhatsApp ya. Dari mbak-mbak yang ini atau asistennya atau apa sama pemilik atau sama admin dari restoran tersebut. Halo kak, terima kasih sudah menghubungi. Ada VIP room kapasitas 20 orang, bisa.
Mau booking buat hari Jumat, VIP untuk 20 orang. Terus diisi ininya bla bla bla. Ada pertanyaan, ruang VIP ada mic atau infocus gitu. Infocus tuh proyektor ya. Belum ada. Sampai akhirnya jadi 21 orang. Terus tiba-tiba muncul ini. Halo kak, kak kira-kira kalau kita geser tanggal apa bisa? Sekitaran Senin atau Selasa? Jadi awalnya booking untuk tanggal 27 tiba-tiba mundur. Si mbak-mbak yang ngebawa adik-adik dari SLB mundurin jadwalnya. Dijawablah, bisa aja sih kakak, tapi takutnya untuk tempatnya full. Yang kosong hari apa? Senin atau Selasa sebaiknya kakak yang tentukan sendiri kak. Dan langsung infokan ke kami agar kami keep supaya tidak diisi oleh orang lain. Mohon confirm. Oke. Confirm nih hari Selasa. Oke kakak, untuk perubahan hari mohon diubah di form. Oke, ya Allah repot banget ini. Kita ngurusin urusan orang mulu ya. Oke, tetap bisa VIP kak. Kita usahakan ya kakak. Apabila indoornya full kita arahkan ke outdoor ya kakak. Apakah bisa? Kak kita perlunya indoor dan mau di VIP room karena kebetulan kita bawa adik-adik dari SLB. Kita usahakan ya kak. Kalimatnya adalah demikian. Kita usahakan ya kakak. Ditanyain lagi nih, kak untuk VIP roomnya bisakah? Kita mau tambah 2 orang. Oke, halo kak, maaf kita nggak bisa telepon. Untuk hari ini ya kak. Kita hari ini sudah full kak. Ini mungkin ada fullnya gitu. Iya nggak bisa berarti tambah 2 orang lagi ya kak. Sebelumnya kakak udah booking atas nama siapa? Nah ini adminnya beda nih, kayaknya repot nih mereka. Kirim form informasi. Oh, ini di hari ini belum ada namanya. Ini aku coba set dulu ya kak. Hah? Udah DP kan ya? Kok belum ada namanya? Udah deal-dealan, udah DP, baik. Terus tiba-tiba datang ini. Aku juga minta VIP kemarin kak, karena kita bawa anak SLB. Ini tapi tempatnya nggak bisa di indoor, nggak apa-apa kak. Kalau di outdoor kita nggak apa-apa ya kak. Terus marah-marah lah mulai. Aku udah make sure beberapa kali, kakaknya bilang bisa. Soalnya kita bawa naik SLB di acara kecil-kecilan juga kita, karena ruang VIP-nya juga. Ya kan kita usahakan karena emang untuk pembagian jawabannya selalu usahakan itu. Sebelumnya aku minta pindah jadwal. Kakak nawaran antar Senin atau Minggu atau Selasa. Oke kak kita usahakan ya kak. Ini jadi 25 orang ya kak. Kenapa harus diusahakan terus? Dan itu problemnya di klarifikasi ini. Yang ngomong bapak-bapak, by the way gue juga gak tahu kenapa dia bersikap seolah-olah semuanya pasti salah si mbak-mbak yang ini. Padahal juga ada kesalahan dari dianya, kita bisa lihat. Karena perkara kita usahakan keluar terus. Jadi kayak kita usahakan, enggak. Sebagai yang punya tempat, harusnya lu ngasih informasi yang saklek dong. Bisa, enggak. Kalau kalimatnya kita usahakan doang, kemudian sampai menuju hari yang tidak ada kepastian, kan orang bingung ya. Dan itu jadi masalah. Lu harus tegas gitu kayak gitu, ayo bisa. Enggak. Oh orang marah. Ya harusnya pas kakaknya bilang mau Selasa, lu cek dulu jadwal VIP-nya di hari Selasa udah ke booking apa belum, anjir baru okein. Kalau nggak bisa kan tinggal bilang, maaf kak di hari Selasa untuk VIP room udah terisi, silakan pilih hari lain. Kocak. Nah itu kocak, bener kocak. Emang gak datang. Oh dan kayaknya itu adalah alasan kenapa klarifikasi ini dihapus, karena kocak. Oh, sempat ada story ini. Bismillah, hukum tabur tuai pasti berlaku. What? Ngeri. Wadaw. Oh, ini akun yang nge-screen record ini ya. Nge-screen record klarifikasi yang kemudian 1 menit kemudian dihapus. Seperti yang kalian lihat dan dengar di video, pihak resto tetap ngotot nggak mau salah. Emang ada ya resto yang tidak merayakan tamu? Oh tentu ada dong, padahal di video kita bisa lihat bisnya. Sangat tidak profesional. Jadi, kawan-kawan yang buka tempat makan, yang khususnya membuka bukber apa lagi, SOP yuk, SOP-nya gimana yuk? Dijelaskan dulu yuk. Nggak bisa bilang nggak bisa. Repot kalau kayak gitu urusannya, buset. Sampai ke polsek tiba-tiba perkara. Ya Allah. Apakah sudah sampai situ? Oh belum, tenang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagi. Mati. Oke. Yang ini udah ya. Yang ini udah, gue delete dulu. Nah, yang ini. Ini lebih chaos lagi men.
Lu lihat keramaiannya. Lu lihat orang marah-marahnya kayak apa. Oh, ngamuk. Ada mas-mas yang kayaknya tetap kerja nih. Ya Allah mas, semangat ya. Bukber kerja tuh, oke. Rame. Ada mbak-mbak yang masih pakai beginian, coba datang. Bangkurotan keluar. Meja belum. Meja pasti dikardusin, dipaksa keluar. What the hell. Captionnya. Udah reservasi, pas datang tablenya nggak ada. Tablenya dirapihin, bangkunya yang nggak ada. Ya Allah, sedih banget. Lu niat kagak sih boy? Overload karena yang booking 650 packs. Lo overload kok bookingnya masih diterima. Buka puasa minum sambil berdiri. Untung dibagiin teh manis gratis. Toilet lantai 2 airnya mati. Datang hampir jam 6 baru bisa makan jam 8. Overall tempatnya bagus, staffnya ramah dan sabar banget. Jujur kasihan liatnya. Minus di manajemennya aja, kayaknya miskom. Saran gua yang pada mau bukber di sini, mending datang lebih siang biar bisa tag bangku duluan dah. Enggak, gue yakin ini satir. Kocak juga. Saran gue yang pada mau bukber di sini mending datang lebih siang biar bisa tag bangku duluan. Nah, udah datang habis sholat zuhur. Chaos banget. Pengalaman bukber di tiba-tiba gitu. Kemarahan bukber kedua. Udah reservasi, mejanya nggak ada. Mejanya ada, bangkunya nggak ada. Kepikiran nggak lu? Masa nyicil gimana sih? Reservasi semua dicicil satu-satu gitu. Nah tapi yang di perkara video ini ada orang keluar dengan bahasan kemungkinan yang kedua tadi. Kemungkinan yang reservasinya buat berapa orang tapi yang datang berapa orang nih. Kemarin banget nih ya, reservasi awalnya 16 packs. Terus tiba-tiba datang 24 orang, sementara table yang disiapin cuma 16 orang. Terus marah-marah nggak jelas gara-gara temennya nggak ada yang dapat table. Makanya kalau reservasi itu pastiin orangnya ikut berapa. Anjir, lu kira lu doang yang mau bukber? Kesel banget gue kemarin. kayak gini. Gue nggak tahu ini mengarah ke video ini atau bukan. Mungkin ini karyawan dari tempat makan atau kafe yang mengeluarkan unek-uneknya. Tapi ya kalau kasusnya kayak gini harusnya jelas ya. Kalau kasusnya dia reservasi buat orang berapa yang datang ternyata lebih, ya itu salah customernya memang. Tapi kalau yang kasus ini dipertanyakan banget karena rame aja yang marah-marah. Kayak ini dari tempat yang sama loh by the way. Drama bukber udah reservasi tapi nggak dapet tempat, pelayanan restoran bikin emosi. Dari tadi nggak berhenti yang komplain guys. Wah, chaos. Lagi lihat meja doang. Siapa namanya? Sangat jauh. Saus anjir. Chaos. Jam berapa tah? 6:30. 6:30 nggak datang juga makanannya. Kenapa dia bilang 7:30 sih? Anyway, sahur aja sekalian di situ kak. Bagus. Enggak, gue beberapa kali bukber di luar ya. Nah saya di tempat makan gitu. Justru makanannya harusnya sudah tersedia sebelum jam 6 loh. 5:30 ini udah ada di meja. Orang nungguin buka sambil kayak, aduh ini belum bisa makan gitu. Kok ini belum ada makanannya dan banyak lagi yang belum dapat. Chaos gila. Jam 8.42. Mana makanannya? Sabar. Buka pakai sabar ya? Buka pakai sabar. Ya kak, sabar ya kak. Oh tapi orang-orang di komen malah fokusnya ke ngampung banget, ngapain teriak-teriak. Ya Allah. Well, gue nggak tahu apa yang terjadi sih. Mungkin lapar. Apa banget teriak tiba-tiba ngajak semangat. Waduh. Tolong jangan kayak gini ya mbak. Kalian nggak tahu rasanya di posisi bagian dapur. Tolong jangan gini ya mas. Kalian nggak tahu perasaan customer. Wah berantem. Konflik horizontal. Gue akan tetap menyalahkan manajemen sih kalau yang kayak gini sih. Maaf ya kak, sabar ya kak, tunggu ya kak. Lu bayangin. Padahal udah reservasi, udah mesen, udah DP. Najis. Lagi. Untung nih ada tumbler ya, gue bawa air putih. Kalau enggak, Anjay, tumbler fore. Puasa sama sekali. ini air putih segini buat bertiga. Gila nggak lo? Tuh. Gimana nih? Jangan kesini ya
lagi buka puasa najis. Oh. Teh. Kesel. Kan akhirnya cabut, ya nggak Din? Cabut nggak? Oh, cabut akhirnya. Anjir. Oh, wow. Setengah 8 dari jam 5 Dari datang. jam 5 kita datang guys. Udah reservasi loh ya. Bukan asal datang, udah reservasi. Well, nggak komen-komennya kenapa ini? Bukber adalah gaya untuk meninggalkan sholat maghrib. Iya Allah. Siapa tahu dia bukber terus sholat. Ada aja lu omongan. Aneh banget. Oh ini dia ngasih bukti. Oh gara-gara dapat komen kayak muka sama kelakuannya ngampung banget tuh gara-gara itu. Dia ngebuktiin nih. Ini ada reservasinya. Jumlah PEX 3, which is sesuai. Sesi 1, setengah 6 sampai setengah 8 malam. Outlet reservasi Menteng, DP 150, udah DP. Udah ngasih menu yang harusnya bisa langsung keluar. Wah ini chaos banget, gue gak tahu nih apa yang terjadi di dapur dan manajemen nih. Ini pun bukti kita juga udah komplain langsung ke manajernya dan minta refund DP. Bukan cuma teriak-teriak sampai dikatain kampung. Bahkan sampai body shamingin temen gue. Ke ibadah pun dibahasnya. Ampun Konoha 2026 si paling kota dan soleh-soleha. Dan yang komplain itu banyak banget, 90%. Gue videoin gak mungkin full dari maghrib sampai setengah 8 lah. Setengah 8. Duitnya langsung dikasih kak. Di jam 9an kak di refund. Jam 9. Dia datang dari jam 5. Schedule-nya dari jam setengah 6 sampai jam setengah 8. Makanan kagak datang, refundnya jam 9. Wah, apakah lu udah nebalikin meja kalau begitu ceritanya? Wadaw. Manajemen sih ini. Manajemen ini. Problem gila tuh. Terus ada juga yang hadir dengan postingan ini. Brand ini kecewakan pelanggan dari lalat di minuman hingga plating kumuh. Plating kumuh? Seminggu lalu. Oh ini di... Loh, Maret 2 toh? Warga komplain karena udah reservasi gak dapat kursi sama meja. Sekalinya dapat makanannya gak keluar-keluar. Lah nungguin apa? Nunggu MBG kata gue. ST topping lalat. Ya Allah. Ih, lalatnya hijau lagi. Ih, ngateli cok. Nasi sei sapi. Sei sapi. Sapi. Nasi katsu. Emang ini bisa disebut katsu? Well, technically speaking digoreng sih. Ya, kok platingannya oke banget. Nah, berarti emang udah panjang tuh perkara tuh. Udah nggak 1-2 itu. Dan nggak ada klarifikasi dari akunnya sih yang gue lihat. Ini jari adminnya gercep banget ngapus-ngapusin komen parah. Kok nggak klarifikasi? Well, refund saya kapan dikembalikan? Ini udah 3 hari dari yang dijanjikan. Waduh, bahaya nih. Yang lain, oke. Udah booking untuk bukber dengan meja VIP, namun tidak sesuai ekspektasi. Wanita ini kecewa dengan hotel Nana. Kau tahu kita sudah booking ini dari tanggal 1. Terus apa hari hanya ini tanggal berapa ini? Tanggal 7. Kita sudah sampai tujuan. Kalian mau tahu apa? Kita kan bookingnya VIP. Kita disuruh di meja luar, Cok. Ya kok bayangkan ini kita di luar sini. Baru kita 20 orang lebih. Yang harusnya kita itu di sana, di dalam sana kita sudah booking di sana nah guys, di dalam VIP. Dan waktu itu hari kita booking yang tanggal 1 kita sudah bayar kontan guys. Karena dia bilang begini, kirim link kita daftar online dan disitu pembayarannya cuma 1 jam dan kita disitu langsung bayar kontan guys. Dan harus kau tahu nah, kita sampai sini kita dibiarkan di luar cok, di meja bundar. Masalahnya kalau kita anak muda semua tidak apa-apa. Masalahnya ini kita buka puasa bersama keluarga besar. Jadi ada ibu-ibu, bapak-bapak, nenek-nenek, kakek-kakek. Dan kau tahu sekarang itu sudah 17.20. Mau ini orang buka puasa. Dan lihat kok, apa tindakannya? Tidak ada cok tanggung jawabnya. Sudah dari tadi kita menunggu di sini. Kita mau buka puasa weh. Dan kau tahu guys, sebelum hari hanya kita buka puasa di sini, malam itu kita sudah konfirmasi nah. Konfirmasi kalau dibilang kita di dalam VIP. Dan masnya juga mas
Adminnya juga bilang, oh iya kak. Jadi pas kita sampai di sini, kenapa dia bilang meja bundar? Kok? Gimana sih? Bingung sendiri gue. Ini ada apa sih? Lu pada kenapa sih ini tempat-tempat bukber? Bingung gue. Kalau semisal udah di booking dan udah dikonfirmasi ulang malamnya, tapi tetap tidak mendapatkan yang seharusnya didapatkan, there must be something wrong gak sih? Maksudnya ini ada yang berusaha menjelaskan. Setauku di bayar lewat websitenya langsung. Kulihat ini yang terjadi, bayar di harga yang sama dengan pelanggan yang lain, tapi mau fasilitas VIP. Bahkan setahu saya pemesanan di sana itu pilihannya hanya ada outdoor dan indoor, tidak ada VIP. Dan biasanya dari marketingnya di sana bisa pemesanan dengan private room tapi di harga yang berbeda. Tapi masalahnya yang dibayar mbaknya itu harga yang sama dengan yang lain. Otomatis mau tidak mau tetap harus diaturkan tempatnya seperti dengan yang lain. Tapi nggak tahu nih deh siapa yang kampungan ini, pihak hotel kah atau yang memviralkan. Nggak gini, kalau misalkan si mbak-mbak ini sudah mengkonfirmasi ulang kepada adminnya atau si siapapun karyawan yang bekerja di hotel itu dan dibilang iya, lah kan berarti nggak ada yang salah dong. Gimana? Yang salah siapa? Masa tukang buah akuarium diisi pepaya bukan ikan? Ya maksudnya aneh banget. Untuk kau semua, udah aku rekomen ke buka puasa atau bikin acara di karena anak segini kocok. Jangan guys, sekarang sudah 17:30, sudah mau nyeram buka lagi setengah jam lebih. Well, ini dibahas di artikel mana-mana. Hamin seminggu bu, hamin seminggu aja. Lu mungkin hamin seminggu untuk sesuatu yang lu inginkan, tapi tidak lu dapatkan. Dan sebenarnya kita juga nggak bisa bilang kayak ngapain bukber di luar, ngapain bukber harus yang repot-repot, harus ke hotel, harus ke tempat makan apa segala macam. Ya suka-suka dia nggak sih, kan duit dia yang mau makan di luar. Ya udah, jangan. Soalnya pasti ntar ada komen-komen yang kayak di TikTok itu yang bilang kayak, lagian bukber ngapain di luar, di rumah aja. Iya suka-suka dia gimana ya. Tapi pada akhirnya manajemen hotelnya minta maaf dan menyesalkan apa yang terjadi. Hal ini menjadi perhatian serius, bla 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 bla. Full refund telah diproses langsung pada hari yang sama sesuai dengan permintaan tamu. Yang mana gue nggak tahu tuh ketika refundnya dikeluarkan dia masih diperbolehkan makan atau enggak. Tapi setelah pihak manajemen mengetahui kejadian tersebut, kami segera menghubungi kembali pada malam yang sama melalui DM untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung. Lalu ada itikat baik berupa akan dapat kembali menikmati buka puasa bersama sesuai jumlah packs yang pada reservasi awal tanpa dikenakan biaya. Yang mana good move sebenarnya, cuman gue nggak tahu ya sebenarnya masih mau terima atau enggak. Tapi sejauh ini adalah klarifikasi yang paling bagus. PR problem yang paling bagus juga. Karena apa? Karena ada yang random. Ada yang ini. Beredar video di mana ada agenda bukber satu kelas yang akhirnya terlantar. Naik di salah satu akun TikTok, ditonton udah banyak banget orang, 3,5 juta orang. Dia bilang dia udah booking untuk 40 orang di salah satu kafe, tapi di lokasi tidak terdaftar. Kok bisa tidak terdaftar? Tapi kenapa jadi kayak gini? Pas udah hari H kita udah effort, karena tahu kayak tadi banjir, hujan, nggak berhenti. Kita udah nekat niat datang ke sini buat bukber, tapi kenapa jadi kayak gini? Gitu loh. Ini maksudnya bukan cuma 1-2 orang, Kak. Orang. Pokoknya ada kata hari ini. Marah. Selehernya siapa? Seleher tadi. Duit uang kita udah dikembaliin. Minta, ambil dua. Hah, ini klarifikasinya apa? Nggak ada ya? Wah, yang ini kosong bro. Lu bukber sekelas yang katanya adalah bukber terakhir karena udah perpisahan apa segala macem, nggak bakal ketemu lagi. Tiba-tiba udah rapi semua, ternyata nama lu nggak ada di list tersebut. Ya gimana dunia ini harus ku lewati. Kabar terakhir sih katanya udah di refund ya full. Cuman kan gimana ya? Aduh, duitnya balik gak?
balik. Cuma mereka juga jadinya balik. Ya kasihan. Udah effort waktu, ngelewatin banjir. Itu admin satu sama admin lain suruh ngobrol, ngerusak nama kafe gitu. Begitu ceritanya mah bener dah. Apa yang terjadi ya? Dan ini tuh banyak beredar omongan di mana-mana juga tentang kayak pada akhirnya kasihan front office-nya, frontlinernya yang harus berusaha suasananya kembali normal. Tapi kan kayak ini sisi kiri dan kanan bingung nih, soalnya customer-nya butuh untuk makan karena lapar, butuh untuk bubar udah dijanjiin, apalagi kasus ini 40 orang. Di sisi lain mungkin waitersnya nggak tahu apa-apa karena itu urusan manajemen atau urusan admin atau urusan apa, harus berusaha menengahi yang nggak tahu masalahnya apa. Dia pun mungkin juga puasa, dia juga mungkin lapar. Ini kagak ketemu kadang di tengah. Makanya kasus-kasus untuk orang bukber dan gagal itu isinya marah-marah. Ini, lu lihat ini boy, Resto Juanda 6 Maret 2026, bed service, reservasi Hamin 2 minggu. Udah pastiin makanan disiapin pas buka puasa. Standby jam 4 sore, biasa aja. Tapi menjelang 17.30 nggak ada yang keluar makanan. Ternyata mereka overload reservasi, target 800 tapi 1000 pack. 1000 packs, 1000 orang. Harusnya 800, jadi 1000 orang. Untuk orang kondangan aja ya, nih gue kasih tau lu. Untuk kondangan yang let's say lu ngundang 500 orang, makanan lu buat 500 orang tersedia. Tapi orang-orang itu datang di waktu yang bersamaan, chaos men. Yang ngantri, yang rebutan ini, yang rebutan itu apa segala macem. Gimana ini? Kapasitasnya 800, tapi dia kedatangan 1000. Dengan kondisi harus dimasak dulu, Mbah. Lu liatin betapa berantakannya dapur ini. Yang ada aja, gue mau yang ada aja biar keluar. Nanya, nasi mana? Bakulnya habis. Gue gercep minta piring dan layanin satu orang untuk puluhan orderan. Ayam gue belum ada. Ini inisiatif gue sama rekan labrak dapur, karena dapur udah banyak disamperin customer. Gongnya ratusan ayam goreng 2 tungku. Hah? Oh, ratusan ayam yang harus digoreng tapi tunggunya cuma 2. Ya Allah, capek banget. Kompornya juga kayak, bang udah bang, capek banget ini bang. Bang, ya Allah. Kompornya ngeluh aja. Kondisi dapurnya udah nggak bisa kata-kata. Chaos banget men. Buset. Sampai centong, sampai gorengan ada di sini, buset. Luarnya bagus, dalamnya dapurnya berantakan. Ini pada komplain cuma teriak-teriak, plot twist. Abis ini mati lampu coy. Komplain banyak bintang 1 kemarin malam, tapi sekarang reviewnya hilang. Nah, visi sekali. Yang gue kesel saat di dapur, gue tanya ke salah satu pegawainya, head chef kalian mana? Nggak ada kak. Manajer kalian? Nggak ada kak, suka ganti-ganti sih. Korlap kalian mana? Nggak tahu kak. Buset, sekelas tempat di tengah kota strategis gini amat. Gue tekenin lagi, nggak mungkin dong nggak ada penanggung jawab. Akhirnya ada katanya, lagi keluar nggak tahu kemana. Lah kabur itu mah namanya. Keluar nggak tahu kemana mah kabur. Wah, chaos. Ada yang ngomong, sumpah kalau gue jadi karyawannya balik gue, bodo amat dipecat dah. Nah, nggak masalahnya nih orang di depan udah ngamuk kayak macan, orang lapar banyak lu. Saya pengen tahu akhirnya gimana tuh, karena dilihat dari videonya kayaknya nggak mungkin tuh pesanan keluar semua. Ada yang minta refund, ada yang tetap nunggu, dan ada yang ngamuk-ngamuk pastinya. Ya. Sudah di refund dan dikasih voucher 500.000 per reservasi. Oh ada yang komen ini. Ini akan masalahnya dari kepalanya sih, nggak bisa nge-manage kapasitas yang harus seberapa, nyanggupin berapa, tapi ujung-ujungnya overload, tim kewalahan. Lebih kasihan ke staffnya di sini. Lu lihat udah pada kucel banget bro, udah pada pusing banget itu gue yakin. Kak aku di sana nanya-nanya ke staffnya, kepala chef, floor manager, korlap, jawaban mereka nggak ada kak. Bla 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 bla, kayak yang dijelasin. Capek banget kak, kita kasihan sama staff-staff yang kewalahan, apalagi yang masak sampai nangis, kesel, capek. Tapi manajemennya buruk sekali. Wadaw. Men, F&B tuh satet-satet bar pecah gitu. Kalau nggak siap dengan semua ini, wah
Acur-acuran bos. Flow resto tuh cepet banget. Gue pernah punya temen kerja di resto, nggak nyampe seminggu nyamperin gue ngajak nongkrong, nangis segitunya, buset. Selalu ada komen kayak gini, bukber cuma bikin orang fokus makan, ngobrol, dan gak sholat maghrib. Aduh. Well, Saya Stella udah booking ya. Permisi. udah dicabut karena gak dapat tempat duduk. Kenapa sih lo? Padahal udah booking. Sayurnya belum. Cuy hitam ada, Bu. Nasi juga belum. Mbak, Setiap kali ditanya pelayannya iya doang terus cabut. tapi dipasin gitu. Oh, ini yang lalapan gitu ya. Gak apa-apa, yang penting diantar. Katanya piringnya habis. Akhirnya nempatin nasinya pakai nampan. Ya, nasinya aduh. Gara-gara nggak ada bakul, Bro. Allah Robbi. Kayak ngasih makan bebek. Ya Allah. Ayamnya. Mbak, Sampai setengah 8 gak diantar-antar. 5 pack belum diantar. Enggak, maksudnya menunya tapi enggak ada emang. Udah pada habis Bapak. Nah, gimana? Ini yang bisa dikeluarin apa? Chaos, boy. Ini yang bisa dikeluarin apa? Kayak ayam sih Pak, kayak Wah, chaos banget. Tutup aja gak sih? Udah teriakan share. Ya Allah, chaos. Chaos. Ya, gue buka IG-nya sih nggak ada ya, belum rame. Di TikTok lagi viral kegaduhan tanggal 6 Maret. Nah, nggak tahu, belum rame. Akun IG-nya sepi, nggak ada klarifikasi apa-apa juga. Nah, terus yang ini bro, ini paling chaos ini. Medan punya, Wak. Ada kericuhan terjadi di resto waktu mau bukber karena masalah reservasi. Jangan mau kalian Kak Bang Babi yo. udah DP tapi nggak ada tempat, DP diterimain aja. Kalau memang nggak ada tempat itu jangan diterima semua. Waduh. Inilah nih tempatnya nih, jangan kalian kesini. Lu lihat lah tuh. Beuh. Aduh, ini frontlinernya pusing banget ini pasti nih. Balikin duit kami aja, balikin DP kami, Kan DP atau kayak mana? Mama di belakang kayak, oh gimana ini? Oh, ini panik banget nih mbak-mbaknya nih, yakin gue. Wah, pusing banget itu pasti. Ini manajemen punya nih yang problem nih. Bagus kan pelayanannya? duit diterima tapi nggak jelas. Kalau udah full jangan diterima. Ini semua kenapa Nyonya mau terima? Kenapa Nyonya? Iya, kenapa harus diterima? Kan sama meja untuk sofa ada berapa pack, untuk yang di indoor ada berapa pack. Kenapa semua diterima kayak gini? Menurut aku kan sama kan. Semua kami puasa loh di sini. Ngeri kalau urusan sama orang lapar, betul. Oh ini, DP wajib 300.000. Kalau kecil nggak mau adminnya. Pas sampai banyak banget yang nggak dapat tempat. Makanan datang di atas jam 7. Udah buka puasa, alhasil jadilah adu bacot dan teks di sini 25%. Dang. Dang, yo. Oh, kalau yang ini kasusnya gimana? Host sama marketingnya gimana ini? Sistem table manajemennya gimana? Info yang beredar sih, yang balas chat lebih dari 1 orang, Kak. Semua chat minta DP gitu. Jadi pas datang mereka bingung lebih dari kapasitas. Pas ditandain cuman bentar. Ya Allah. Bentar terus kan lama-lama jadi lama ya. Gimana sih? Katanya harganya 69.000. Seharusnya tambah pajak jadi 75.000. Waktu bayar kok 80.000. Padahal katanya diskon 5%. Gimana sih? Oh, service charge mungkin ya. Kami dari Hosok. Oh, udah ada klarifikasinya yang ini. Pada seluruh tamu dan pelanggan setia, kami dengan tulus menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami memahami banyak tamu yang telah datang dengan harapan untuk berbuka, namun karena adanya kendala sistem pencatatan reservasi,
Sejumlah kedatangan tamu tidak terrekap dengan baik. Akan melakukan perbaikan lagi. Oh, bagi tamu yang terdampak menghubungi melalui WhatsApp. Mungkin mau di-refund atau apa kali ya, nggak tahu dah. Kemarin juga bukber di sini playernya pada juta-juta kali ya. Kalau itu gue nggak tahu dah tuh. Tapi ya, menjadi pelajaran untuk kita semua. Pastikan tempat yang kamu reservasikan itu betul untuk bukber. Karena ini udah menuju penghujung Ramadan, jadi bentar lagi Lebaran. Gue yakin banyak orang kayak, ayo udah bentar lagi Lebaran, ayo kita bukber. Masa ketemunya pas Lebaran gitu-gitu ya. Gitu guys, karena jangan sampai seperti ini. Sebagai penutup, ada sebuah kasus yang sangat ada seorang pria yang marah-marah saat istrinya ke gap, diam-diam bukber dengan teman SMP. Dia marah-marah karena udah mah istrinya diam-diam, ketika bukber dia malah duduk bersebelahan dengan teman laki-laki. Wadaw. Saya tanya, Mas kalau di posisi saya gimana? Toh. Well, kalau ini sih yang jadi problem sebenarnya juga harusnya ya gue nggak tahu, komunikasinya salah. Istrinya kenapa tidak izin? Suaminya kan ya murka lah, gimana sih, gue juga nggak tahu. Lu nggak izin, tiba-tiba lu nongki sama orang-orang malam-malam pula. Dan kalau lu teman yang baik tuh harusnya kayak, lu balik ya, Ge. Lu ngomong kagak sama laki lu kesini, parah banget lu, balik ya. Teman bener atau bukan sih? Berantem pada akhirnya. Dan jangan jadi seperti ini. Lu lihat mas-mas ini, men. Gue bakal cut off temen-temen gue. Kenapa? Karena mereka ngajak bukber di GI. Gue dari Ciledug jauh-jauh ke GI. Ciledug ke GI. Dari jam Allah. Gue udah nyampe GI. Tapi tahu apa? Mau jam 9, temen gue belum datang. Malah satu nge-cancel. Katanya ditransfer aja duitnya yang udah keluar. Lo tau masalahnya apa lagi? Banyak tuh. Siapa yang ngabisin? Ini bukan masalah duit sih. Mikir lah. Cut off aja bang. Ujung-ujungnya temen-temennya datang nggak? Sampai jam 20.51 nggak ada yang datang. 20.51 mah hitungannya udah bukan bukber, dinner candy. Tidur lah. Deh, terima kasih banyak atas waktu luangnya. Hati-hati kalau mau bukber. Jangan lupa di like dulu sebelum cabut. Komen di bawah gimana pengalaman lu bukber, atau mungkin lu merasakan hal yang sama. Subscribe, nyalain tombol lonceng notifikasinya, dan membership lah sekarang. Yo, saya sudah waktunya turu. Lu nggak denger dari tadi suara gue serak-serak bahasa begini, buset. Menjadi penyanyi kali gue Ya, kita ketemu lagi di lain kesempatan kawan-kawan. Profil Somats, nama gue Andri, sekian dan Padahal tuh kemarin gue janjiinnya nggak bikin video tentang ini loh. Ada beberapa video yang nextnya akan gue buat ya. Yang perkaranya ini, ya Allah. Terus yang kemarin juga perkara utang tuh belum jadi videonya. Ini dulu aja ya, tungguin aja lah ya. Bukber, ayo kita bukber di burgernya Aldi Taher yang dagingnya juicy, apalah itu kemarin ya. Love you Aldi Taher. Let's go.